Bab 2 Kitab Ad-Durrun Nafis tentang Tauhid atau Keesaan. Pasal 1 Tauhidul Af'al, tentang keesaan perbuatan. Hendaknya Anda ketahui bahwa segala apapun juga yang terjadi di dalam alam ini pada hakikatnya adalah af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi di dalam alam ini dapat digolongkan pada dua golongan. A. Baik pada bentuk rupa dan isi atau hakikatnya seperti iman dan taat. B. Jelek pada bentuk atau rupa, namun baik pada pengertian isi atau hakikat, seperti kufur dan maksiat. Dikatakan ini jelek pada bentuk karena adanya ketentuan hukum atau syarak yang mengatakan demikian. Dikatakan baik pada pengertian isi atau hakikat karena hal ini adalah suatu ketentuan dan perbuatan daripada Allah yang Maha Baik. Maka kaifiyat atau cara untuk melakukan pandangan syuhud atau musyahadah sebagaimana dimaksudkan di atas ialah setiap apapun yang disaksikan oleh mata hendaklah ditanggapi oleh hati bahwa semua itu adalah af'al atau perbuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada sementara anggapan tentang ikut sertanya yang lain daripada Allah di dalam proses kejadian sesuatu, maka hal tersebut tidak lain hanya dalam pengertian majazi atau bayangan, bukan menurut pengertian hakiki. Catatan: misalnya si A bekerja untuk mencari makan dan atau memberi makan anak-anaknya, maka si A tergolong dalam pengertian yang lain daripada Allah dan juga dapat dianggap ikut serta dalam proses memberi makan anaknya. Fungsi si A dalam keterlibatannya ini hanya majaz atau bayangan saja, bukan dalam arti hakiki. Karena menurut pengertian hakiki, yang memberi makan dan minum pada hakikatnya ialah Allah, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 79. Dialah Allah yang memberi makan dan minum kepada saya. Segala macam perbuatan, sikap atau laku, apakah perbuatan diri sendiri ataupun perbuatan yang terjadi di luar dirinya, adalah termasuk dalam dua macam pengertian. Pengertian pertama dinamakan mubasyarah dan pengertian kedua dinamakan tawallud. Kedua macam pengertian ini tidak terpisah satu sama lain. Contohnya adalah sebagai berikut. A. Gerakan pena di tangan seorang penulis ini dinamakan mubasyarah atau terpadu karena adanya perpaduan dua kemampuan kodrati, yaitu kemampuan kodrati gerak tangan dan kemampuan kodrati gerak pena. B. Gerakan batu yang lepas dari tangan pelempar. Hal ini dinamakan tawallud atau terlahir, karena lahirnya gerakan batu yang dilemparkan itu adalah kemampuan kodrati gerak tangan. Namun pada hakikatnya, kedua macam pengertian itu, mubasyarah dan tawallud, adalah af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala, didasarkan kepada dalil atau nas Al-Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Syekh Sulaiman Al-Zazuli radhiyallahu an menyebutkan dalam syarah atau penjelasan kitab Dalailul Khairat bahwa apapun juga yang dilakukan oleh hamba, perkataan, tingkah laku, gerak dan diam, namun itu sudah lebih dahulu pada ilmu qada dan qadar atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah di dalam Al-Quran,
wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Tidaklah Anda yang melempar, hai Muhammad, tetapi Allah lah yang melempar ketika Anda melempar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan daya dan kekuatan Allah yang maha tinggi dan maha agung. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Hadis Rasulullah SAW yang artinya tidak bergerak satu zarah jua pun melainkan atas izin Allah. Atas dasar pandangan musyahadah inilah maka Nabi SAW tidak mendoakan kehancuran bagi kaumnya yang telah menyakiti beliau. Catatan: bermacam-macam hinaan, cacian, bahkan siksaan yang dilancarkan oleh golongan jahiliyah kepada Rasulullah SAW. Namun beliau balas dengan doa, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Artinya, ya Allah, tunjukilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Apabila Anda tetap selalu atas pandangan musyahadah, tauhidul af'al dengan penuh yakin atau tahqiq, maka terlepaslah Anda daripada penyakit dan bahaya syirik khafi sebagaimana tersebut di atas. Sehingga akhirnya Anda akan dapat menyaksikan dengan jelas bahwa segala yang berupa wujud mazazi atau wujud bayangan ini lenyap dan hilang sirna dengan nyatanya nur wujudullah yang hakiki. Catatan: apalah artinya cahaya pelita yang dinyalakan di siang hari dibandingkan dengan cahaya matahari yang cerah memancar? Apabila secara terus-menerus Anda latih dengan pandangan musyahadah demikian, sedikit demi sedikit dengan tidak bercampur baur antara pandangan lahir dan pandangan batin, maka sampailah Anda pada suatu maqam atau tingkatan yang dinamakan maqam wihdatul af'al. Pada tingkatan ini berarti fana atau lenyap segala perbuatan makhluk, perbuatan Anda sendiri atau perbuatan yang lain dari Anda, karena nyatanya perbuatan Allah yang maha hebat. Jahat atau jelek ataupun baik pada hakikatnya daripada Allah. Sebagaimana saya kemukakan di atas berkali-kali bahwa segala macam perbuatan, kejadian, peristiwa apapun yang terjadi pada hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jahat ataupun yang baik. Kita katakan demikian karena didasarkan atas keterangan hadis Rasulullah SAW di dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minka, yang artinya, ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang datang daripadamu. Catatan: dalam hadis lain ada pula isti'azah atau permohonan berlindung diri yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaqta, yang artinya, ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari segala kejahatan apa-apa yang Engkau ciptakan. Kalau sekiranya kejahatan atau kejelekan itu bukan daripada Allah pada hakikatnya, maka tidak mungkin beliau mengucapkan doa demikian. Allah berfirman, Kul kullum min indillah. Katakan olehmu, hai Muhammad, segala-galanya adalah dari sisi Allah. Sebagian dari arif billah memberikan sebuah misal untuk sekedar mendekatkan paham, namun bukan berarti tepat demikian hubungan antara hamba dengan Tuhan ialah laksana wayang yang dimainkan oleh dalang dengan bermacam gerak dan laku. Namun semua gerak dan laku si wayang itu adalah suatu kenyataan atau madar daripada perbuatan dan laku pak dalang semata-mata.
bukanlah gerak dan laku dari wayang itu sendiri. Meskipun demikian bahwa segala macam perbuatan, peristiwa, kejadian dan sebagainya dalam arti hakiki adalah af'al Allah, tapi janganlah Anda tafsirkan atau gugur taklif syara. Artinya, hilang bagi Anda kewajiban hukum. Jangan pula hendaknya diiktikadkan lalu melepaskan syariat Muhammad atau ketentuan hukum Islam. Apabila sekiranya Anda sampai berkeyakinan atau beriktikad gugur taklif syara atau tidak perlu bersyariat lagi, maka jatuhlah Anda ke dalam golongan yang dinamakan kafir zindik. Nauzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, peganglah teguhlah syariat Muhammad tetap dan terus menerus, musyahadah af'al, sehingga Anda selamat dalam arti yang sebenarnya. Bila mana tidak dengan musyahadah af'al, meskipun Anda sudah lepas daripada syirik jali atau syirik yang nyata, namun belum tentu Anda sudah lepas daripada syirik khafi. Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum wa hum musyrikun." Artinya, sebagian besar antara mereka masih tidak beriman kepada Allah, malah berlaku syirik. Sayyid Umar bin Al-Farid radhiyallahu an berkata dengan dua bait syairnya, "Walau khatarat li siwaka iradah ala khatiri sahwan qadaitu biriddati." Artinya, andai kata terlintas kilas dalam khatarku, getaran hati di dalam dada, suatu kehendak yang lain daripadamu ya Tuhan, disadari ataupun tidak, wahai celakanya diri ini, remuk hancur di lumpur murtad. Dengan pandangan, tanggapan dan anggapan yang keliru itu menyebabkan Anda tidak termasuk dalam golongan mukmin yang sempurna. Tetapi bila mana musyahadah Anda benar, tidak ada yang berbuat pada hakikatnya melainkan Allah, tidak ada yang hidup pada hakikatnya melainkan Allah, dan tidak ada yang mewujud pada hakikatnya melainkan Allah. Maka dengan demikian, termasuklah Anda dalam golongan ahli tauhid yang benar, suatu golongan yang dijanjikan Allah dengan dua sorga. Sorga yang pertama adalah sorga ma'rifatullah di dunia, dan sorga kedua adalah sorga akhirat yang sudah dikenal berdasarkan dalil dan nas. Syekhuna Alimul Allama Al-Bahrul Arif Abdullah Ibnu Hizazi Asy-Syarqawi Al-Mishri rahimahullahu ta'ala telah berkata, siapa yang memasuki sorga ma'rifatullah di dunia, niscaya tidak berhasrat ia kepada sorga akhirat yang berupa bidadari, istana, pakaian, makanan, dan lain-lain. Hasratnya hanya ingin sedekat-dekatnya pada hidrat Allah dengan ru'yatullah, atau melihat Allah dengan nyata di akhirat kelak. Nikmat yang paling tinggi di akhirat adalah ru'yatullah. Jauh sekali beda nilai antara nikmat itu dibandingkan dengan nikmat surga dalam pengertian bidadari, istana, pakaian, dan lain-lain sebagai yang sering dikemukakan. Begitu pula tentang kenyataan melihat Tuhan dalam arti ma'rifatullah di dunia ini yang telah terbuka pada hati orang-orang yang arif billah. Hanya sebagian kecil saja dibandingkan dengan ru'yatullah di akhirat kelak. Namun mereka akan mendapatkannya karena mereka telah memuliakannya. Hubaya, wahai saudara-saudara, janganlah Anda lupa bermusyahadah wihdatul af'al yang memungkinkan Anda untuk dapat memandang keindahan zat wajibal wujud. Penjelasan penting. Berkata Abdul Wahab Sya'rani qaddasallahu sirahu dalam kitab Jawahiru wad Durar
beliau memetik ucapan Syekh Mahyuddin Ibnu Arabi radhiyallahu anhu. Segala keadaan ini adalah dinding yang dapat mendindingi pandangan pada hak Ta'ala. Padahal pada hakikatnya ia juga yang berlaku di balik semua keadaan atau akuan ini, laksana bayang-bayang kayu di dalam air sungai. Tidak akan mungkin dapat menahan lewatnya perahu yang didayung. Adapun perahu yang tidak berani melewatinya karena menyangka benar-benar kayu penghalang atau dinding, hal tersebut tidak lain karena sangkaan belaka bagi mereka yang belum terbuka hijab, sehingga tidak mampu memandang fa'il yang hakiki atau pelaku yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.